Halo, saya Ranti Asyamita Yunus dengan NIM 859955221. Saya akan mempresentasikan yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar untuk menelaah apakah pendidikan benar-benar dijalankan secara ilmiah, rasional, dan memiliki nilai kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan, filsafat ilmu membantu memperjelas. Pertama, eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar. Apa hakikat pendidikan? Mengapa pendidikan penting bagi manusia? Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses mengajar, tetapi juga proses pembentukan karakter, pengetahuan, dan perkembangan manusia secara utuh. Kedua, keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan dikembangkan melalui penelitian, teori, dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya, guru tidak hanya mengajar berdasarkan kebiasaan, tetapi menggunakan pendekatan pembelajaran yang terbukti efektif melalui penelitian pendidikan. Ketiga, nilai-nilai pendidikan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa pendidikan memiliki tujuan moral dan sosial seperti membentuk manusia yang beretika, bertanggung jawab, kreatif, dan menghargai semua. Penjelasan yang kedua, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara pendidikan dan filsafat ilmu bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan pengalaman, praktik, dan persoalan baru yang kemudian menjadi bahan kajian filsafat ilmu. Contohnya, perkembangan teknologi digital dalam pendidikan menimbulkan pertanyaan baru seperti apakah pembelajaran daring lebih efektif? Bagaimana etika penggunaan teknologi dalam pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dalam memahami tantangan pendidikan modern. Selain itu, praktik pendidikan di sekolah juga menjadi ruang nyata untuk menguji teori-teori pendidikan. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berkembang melalui realitas pendidikan. Penjelasan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam pendidikan? Filsafat ilmu disebut dengan pisau analisis karena membantu membedah masalah pendidikan melalui tiga aspek utama, yaitu yang pertama, ontologi, yaitu membahas hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab apa tujuan pendidikan, apa hakikat belajar, siapa peserta didik. Contohnya, pada PAUD, anak dipandang sebagai individu unik yang belajar melalui bermain. Yang kedua, epistemologi, yaitu membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi mengajar, dan cara memperoleh pengetahuan. Misalnya, guru PAUD menggunakan metode bermain sambil belajar karena anak usia dini lebih mudah memahami sesuatu melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, aksiologi, yaitu membahas manfaat dan nilai dari ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi membantu menjawab untuk
apa pendidikan dilakukan, apa manfaat pembelajaran bagi kehidupan anak. Pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan moral. Penjelasan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat ditemukan dalam berbagai aspek pendidikan. Dalam kurikulum, misalnya kurikulum merdeka, terdapat filosofi bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dan mengembangkan potensi sesuai kebutuhan anak. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menerapkan pendidikan inklusif karena setiap anak memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam proses pembelajaran, guru PAUD menggunakan media konkret seperti permainan, lagu, atau bahan alam karena berdasarkan teori perkembangan anak mereka belajar paling efektif melalui pengalaman langsung. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling memperkuat. Filsafat ilmu menjadi landasan berpikir sekaligus alat analisis untuk memahami persoalan pendidikan melalui aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sementara itu, praktik pendidikan memberikan pengalaman nyata yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sekian dan terima kasih untuk presentasi penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.